Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Papa Jidan di Pejaten, penjelasan dan jawaban konten. Teman-teman terima kasih yang udah koreksi di kolom komentar. Memang ada beberapa kemarin ada masalah di mata gue masih. Ada beberapa yang memang akhirnya tidak gue cek dulu untuk soal, untuk jawaban segala macem. Cuma yang gue salut dari kalian adalah dengan sopan mengkoreksi gue dan gue terima itu. Kemarin itu ada yang soal yang satu, dua, dua, tiga, empat, pokoknya faktorisasi dari 24. Terus orang bilang tadi faktorisasi 48, ya bisa juga sih. Cuma kan ada 18 nggak masuk gitu. Kalian bebas untuk, makanya gue tidak membatasi kolom komentar juga dan gue juga gue hapus adalah yang memang komentar-komentar yang gue rasa ada bisa dibully nih gitu. Jadi teman-teman maaf kalau ada komentar yang gue hapus, gue nggak mau kalian dibully nanti di kolom komentar karena gue juga tidak mau ngajak buat follow gue tuh buat buat ngebully yang lain, nggak, kecuali memang itu buat pelajaran ya. Yang kadang-kadang gue memang highlight lagi dan gue bikin konten bukan buat membuli, bukan, cuma buat pelajaran. Jadi ada beberapa juga, Pak lu neranginnya nggak bener segala macam, bahwa kemarin satu satu konten itu dibilang sesat segala macam yang 6 kali 5 dibagi 6 kali 5. Dia bilang dia masih berpikir satu, padahal itu kan hasilnya 25. Nah, itu yang akhirnya gue highlight, bukan untuk membuli, tidak, tapi untuk pelajaran bahwa masih ada orang yang berpikiran 6 kali 5 dibagi 6 kali 5 itu satu. Padahal yang jelas diturutin 6 bagi 5, 6 kali 5 dibagi 6 dikali 5. Jadi 30 dibagi 6 jadi 5 dikali 5 25. Itu yang apaan sih, nggak jelas lo kalau nerangin, jangan bikin sesat orang. Yang gue mau juga sharing sama beliau ini yang komentar ini, ketika lo mau menghujat, ketika lo mau 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 istilahnya lo mau benar-benar koreksi dan lo mungkin mau nunjukin keakuannya nih, gue pinter segala macem. Silahkan, tapi tolong dicek dulu apakah memang argumen lo itu benar. Apakah memang yang lo akan keluarkan komentar lo tuh benar, bisa di-share. Kalau memang itu benar, kayak kemarin gue juga salah nulis rupanya, yang ada pelajaran kelas 11 sekarang, kelas 10 sekarang, kemarin anak gue baru dapat pelajarannya dan gue bilang, ih, pangkat eksponen sekarang begini loh, sekarang akar-akaran sekarang gini. Itu gue adalah salah nulis dan gue bilang, Pak itu bukan 8 akar 2. Ya bener, gue bilang, gue nggak mikir lagi ke situ, gue lupa soalnya, gue bilang akhirnya itu gue highlight, gue pin komentarnya. Dan itu yang memang follower gue seperti itu, sopan santun dijaga sekali sama mereka karena memang gue tau lah latar belakang mereka juga kan yang memang kita sefrekuensi ya, gue bilang gitu ya. Artinya lo juga nggak bakal ngehujat gue. Nah itu yang beberapa yang memang akhirnya gue pin, dan gue terima kasih juga sama teman-teman yang udah ngejagain konten kita nih. Sehingga juga kalau gue pasti ada salah belakangan ini karena masih ada masalah sama mata gue pasti ada salah. Jadi kalau bener-bener di guide sama teman-teman, Pap benernya yang bener begini kali Pap. Oh iya bener, gue pasti pin itu dan gue mengaku kesalahan itu dan gue tidak menghapus konten itu, tidak menghapus, buat pelajaran buat gue, early warning juga di gue nya bahwa oh gue masih salah nih, gue begitu mau lempar VT harusnya memang dicek dulu nih, di cross check dulu sampai memang VT-nya tuh tidak ada kesalahan gitu. Tapi ya namanya manusia, gue balikin lagi kalian ya, karena salah satu prinsip gue adalah ketika berkonten lo jujur aja. Lo salah ya salah, ngaku salah. Cuma kalau lo bener tapi lo disalahin, lo harus mempertanggungjawabkan itu. Itu yang gue kasih juga share buat teman-teman yang memang eh, tiba-tiba menyalahkan apa yang sudah benar, dan orang juga berpikir itu. Akhirnya gue ya dengan minta maaf, gue bilang ya itu yang akhirnya gue jadikan pelajaran buat yang lain. Ya mereka juga pada akhirnya aware, oh begini, oh bener Pak, ya segala macam. Nah mereka akhirnya ngeliat itu dan gue jadikan itu pelajaran, bukan buat kita bully, enggak, tapi memang itu buat jadi pelajaran aja sih, bahwa masih ada yang berpikir ke situ dan semua ke arah situ gitu. Nah kali ini yang mau gue sampaikan adalah konten gue yang ini, yang 2/3 pangkat minus 3 dikali 2 pangkat 3. Nah ini kan sebenarnya 2/3 ini pangkat minus 3 dikali 2 pangkat 3. Nah ini kan sebenarnya kan jadi harusnya begini nih. Jadi itu harusnya dia tuh 3 minus 1,
3/1 pangkat 3 ya. Dikali lagi 1/2 pangkat 3. Jadi pangkatnya positif kan, dikali 2/3. Makanya gue bilang kita jungkir balikin pecahannya adalah 3/2, ini pangkat 3 dikali 2/3. Nah ini kan bisa dicoret nih, bisa dibagi, sehingga akhirnya adalah 3/3 sama dengan 27. Untuk eksponen tuh gampang banget sih teman-teman. Yang jelas kita juga harus tahu basicnya, bilangannya bisa di berapa nih, sehingga bisa dikalikan atau diproses lagi dengan bilangan sesudahnya. Biasanya perkalian atau pembagian. Cuma itu doang sih main di eksponen. Kita lihat basic bilangannya aja dulu. Kalau memang dia 2 pangkat berapa, tinggal nanti yang sebelahnya dijadiin 2. Kalau memang enggak, mungkin bisa dikurangi atau segala macam. Pokoknya ini salah satu favorit saya di eksponen adalah kita bisa berkreasi bagaimanapun gitu ya. Karena ini juga salah satu bab yang memang lu bisa berkreasi nih. Otak lu ditaruh kemana, diputer kayak gimana, ini masih bisa dikreasikan sesuai dengan point of view-nya lu, sesuai dengan sudut pandangnya lu kemana. Ini bisa jawab begini, ini juga gue bilang, makanya gue tidak di konten-konten gue tuh tidak gue bikin penjelasan seperti ini guys. Enggak. Gue cuma mau taktis doang bahwa ini gue bilang, makanya ada gue istilahnya tuh jungkir balik. Pecahannya kita jungkir balikin sehingga si eksponsi pangkatnya ini jadi positif. Gitu, kita jungkir balikin aja pecahannya, dia pangkatnya jadi positif. Gitu. Yang gue mau share, yang gue mau tularkan ke kalian adalah berpikir taktis. Sehingga ini semua tuh udah ada di kepala semua nih. Udah ada di kepala, tinggal langsung aja yang gue bilang, ya kita jungkir balikin aja pecahannya. Jadi 3/2 pangkat 3 dikali 2/3. Tinggal dicoret habis, jadi 3/3. Artinya 27. Gitu yang gue mau share ke teman-teman. Kayak ketika kalian mau belajar, belajarlah di kolom komentar. Kayak yang udah ada 27 juta viewer, 24 juta viewer di Instagram untuk yang matematika yang minjem dulu dari angka 5, itu masih banyak orang yang berkomentar tanpa melihat kolom komentar. Literasinya lagi-lagi kurang. Itu yang gue sesali, bahwa literasi, masalah dasar literasi dan literasi juga kurang. Ada kok masih ada lagi yang komentar itu 50 dapat dari mana, 10, bahkan ada yang nyela gue, ada yang ngebully gue. Kalau ngasih penjelasan yang benar, Pak, itu 50 dari mana, 10 dari mana? Lu kapan pinternya kalau gue jelasin sampai detail gitu. Maksud gue, lu bisa belajar sendiri itu dapat dari mana segala macam, karena itu udah, kalau gue bilang udah basic banget, udah dasar banget, yang gue yakin kalian belajar sebentar juga bisa tanpa harus ngejelasin dari gue. Yang kedua adalah durasi, yang gue bilang. Kalau di IG, TikTok segala macam yang memang yang memang platform-platform yang cuma 1 menitan, gue nggak bisa lama-lama di situ. Setengah menit harus sudah selesai. Itu juga salah satu ini, lihat guys, salah satu trik long konten. Jadi durasi nggak usah lama-lama. Kayak gue, sorry, cuma setengah menit udah video jadi. Kalau mereka kan begitu mau scroll, udah habis gitu loh. Itu yang juga bukan dibaca ke algoritmanya. Kalau gue memang begitu, tidak panjang-panjang di durasinya. Kalau mau panjang, kalau mau penjelasan, silakan lihat di kolom komentar, karena kolom komentar tidak gue batasi. Hanya kebetulan ada saringan dari si aplikasinya aja ya, yang kata-kata kasar segala macam tinggal disaring dari situ mereka. Tapi untuk penjelasan segala macam tidak dibatasi. Bahkan juga mungkin ada yang stitch soal dari gue dan jawabannya dijelasin begitu, gitu loh. Karena gue pikir masih banyak orang yang lebih hebat dari gue, yang lebih kompeten dari gue buat ngejelasin soal dari gue gitu. Artinya gue bilang, lu bakal ngelihat penjelasannya lu bakal melihat penjelasannya lebih detail, lebih lengkap, dan lebih sistematis, karena mereka punya disiplin ilmunya sendiri. Gue juga gue ini juga sarjana bukan gitu loh. Maksud gue, disiplin ilmu gue masih kurang. Cuma untuk beberapa soal dan matematik yang mungkin ada TKA segala macam, gue bisa kasih itu dengan point of view-nya gue sebagai orang yang tidak belajar secara secara serius di matematika ini, tidak menekuni bidang matematika ini. Gue cuma sebatas suka, gue cuma sebatas tahu. Itu aja yang gue share ke teman-teman, sehingga hal itu juga diambil sama saudara-saudara gue di sini, fans-fans gue di sini, follower gue ya. Nah itu yang ditangkap sama mereka, Pak Jan, udah porsi lu di situ aja Pak gitu. Gue juga ada, udah lo kasih soal aja, nanti biar kita yang ngejelasin. Mereka setuju itu.
Mereka setuju itu dan gue lepas di jawaban. Yang gue sesalkan adalah masih banyak orang yang memang kurang literasi. Untuk baca kolom komentar yang banyak sebanyak itu, lu masih berkomentar yang lu pikir itu komentar dari lu yang pertama segala macam kali ya. Lu tinggal baca di literasinya, tinggal baca di kolom komentar. Kalau nggak ngerti lu tinggal lihat aja kolom komentar. Kalau memang ada yang gue sembunyikan, yang tidak gue jawab, sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, itu materi belum masuk ke arisan di TV nih. Jadi gue tidak bisa untuk menjelaskan jawaban itu. Gue juga tidak bisa share sama yang lain secara video ya. Itu gue mau keluar dulu di TV, udah ada duitnya, baru gue jelasin. Yang kedua ya itu biar kalian kalau gue bilang nggak manja gitu. Biar kalian nyari sendiri jawabannya di mana dan karena dengan begitu kalian akan lebih mengerti, akan lebih paham, akan lebih memang lebih masuk sih kalau gue bilangnya lebih masuk ke oh iya begini nih Papa Jidan pikiran segala macam. Nah itu gue mau nanamin itu. Ada upaya kalian sendiri karena gini loh di matematik ini yang gue tahu adalah ketika lo mampu memecahkan soal, memecahkan suatu masalah dengan kemampuan lo sendiri tanpa melihat dari komen segala macam itu kebanggaannya beda ya. Meskipun orang nggak tahu, tapi ternyata gue bisa loh. Gitu itu aja sih yang gue mau berbagi tentang perasaan itu gitu teman-teman. Jadi gitu lo menjawab dan jawaban lo bener tanpa ngelihat kolom komentar, udah tanpa banyak bertanya juga lo harus cari sampai lo dapat dari mana. Kalau sudah menyerah ya sudah nggak apa-apa di kolom komentar cuma begini doang segala macam. Nah itu jawaban dari kolom komentar adalah gue cuma mau mentransfer apa sih yang ada di otak gue di point of view gue itu apa yang teman-teman di sini juga sudah bisa menerjemahkan point of view gue gitu. Kita jumpa lagi di Pejaten yang akan datang dengan bahasan yang beda. Cut cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.